Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai kehidupan setelah lulus kuliah. Nah, kalau teman-teman lulus kuliah nih, baik S1 atau S2 tapi belum pernah kerja, pasti akan ngalamin yang namanya galau. Yang pertama nih ya, teman-teman biasanya galau menentukan pilihan setelah wisuda ya, mau ngapain ya habis wisuda gitu ya. Pas pertama sih udah lulus, skripsi ini udah selesai gitu kan. Biasanya nih kalau misalnya teman-teman skripsinya udah selesai, sidangnya udah beres gitu kan, pengennya tuh leha-leha, terus cari-cari baju buat wisuda gitu kan, kebaya wisuda, cari sampai yang harganya pun mahal pun dibeli gitu ya biasanya buat wisuda. Tapi setelah wisuda biasanya tuh teman-teman bingung mau ngapain ya gue gitu kan, mau cari kerja, kerjanya di mana, karena kan cari kerja juga susah ya, bersaing ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman cobalah explore hal-hal yang beda gitu ya, sesuai dengan hobi teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut-ikut organisasi dulu sambil lamar-lamar kerja, atau teman-teman juga bisa ikut proyek-proyek dosen biasanya ya. Beberapa dosen biasanya tuh di kampus banyak tuh ya proyek-proyeknya. Nah selanjutnya teman-teman bisa bisnis startup ya, teman-teman mulai bisnis startup, bisnis apapun ya. Entah kalau teman-teman yang jualan baju bisa jualan baju, atau yang jualan makanan bisa jualan makanan gitu kan, sambil teman-teman nunggu nih mau kerja di mana, sambil teman-teman ngelamar-lamar. Dan teman-teman juga bisa membuka pintu-pintu usaha yang lain ya teman-teman, entah dengan join dengan temannya atau dengan saudaranya gitu. Selanjutnya nih yang kedua, biasanya tuh teman-teman dilema ya sama pertemanan, dimana kalau misalnya kita udah wisuda biasanya tuh saling nanyain ya sama teman-teman, lo udah kerja di mana gitu. Dan kadang nih kalau misalnya teman kita udah kerja tapi kita tuh belum dapat kerja, kita tuh biasanya minder ya nggak sih teman-teman. Itu yang dialami aku sendiri gitu ya, ketika teman aku udah kerja terus aku belum dapat kerja, bingung mau ngapain di rumah gitu kan, dan itu tuh kita jadi galau dan bisa stres sih sebenarnya ya kalau misalnya kita pikirin terus. Yang selanjutnya nih, yang ketiga ya, setelah wisuda itu biasanya kita suka membanding-bandingkan ya akhirnya timeline kita dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita ada yang udah kerja, lalu ada yang udah nikah, terus kita masih gini-gini aja gitu kan, kerjaan pun belum dapat gitu. Jadi kita tuh sering membanding-bandingkan, kok gue gini banget ya hidup gue, kok kayaknya semerana ini gitu. Sedangkan teman-teman gue kok kelihatannya enak, padahal kalau dibandingin waktu kuliah gitu kan dia tuh lebih rajin kayak gitu. Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu ya sama teman-teman ya. Dan menurut aku itu wajar ya, karena pada masa peralihan itu adalah masa-masa yang sulit gitu ya. Tapi setelah teman-teman melewati proses itu semua, yakinlah kalau itu tuh nanti tuh akan jadi kenangan yang manis buat teman-teman. Dan nih yang selanjutnya teman-teman tuh harus tahu juga kalau lulusan di universitas yang terbaik itu juga belum tentu ya bisa dapat kerjanya tuh cepat ya teman-teman. Jadi untuk menentukan pekerjaan sendiri tuh itu ya tergantung dari diri teman-teman. Teman-teman punya skill nggak nih, punya skill lebih nggak buat kerjaan tersebut gitu ya. Percuma kalau misalnya teman-teman pintar gitu kan, tapi untuk hal-hal lainnya teman-teman kurang, misalnya kurang dalam komunikasi kayak gitu. Sedangkan di perusahaan teman-teman yang teman-teman lamar itu butuh sekali orang yang bisa bernegosiasi, komunikasinya baik gitu. Kalau teman-teman kurang dalam skill tersebut ya teman-teman gak akan diterima juga. Jadi itu adalah masa-masa yang memang menurut aku tuh ya nggak enak ya teman-teman, benar-benar gak enak, benar-benar galau. Ya mungkin kalau teman-teman yang kepikiran terus bisa sampai sakit juga. Dan aku punya beberapa tips nih buat teman-teman semua yang habis wisuda, teman-teman harus ngapain. Yang pertama, teman-teman tuh harus bangun networking teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah masuk skripsi nih, diusahain teman-teman itu kenal ya sama orang-orang yang memang berpengaruh gitu ya di satu perusahaan, atau memang yang udah punya kenalan gitu. Karena kebanyakan ya di perusahaan sendiri tuh mereka tuh yang cepat masuk kerja tuh yang emang udah punya kenalan orang-orang dalam gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kayak aku ya, aku sendiri pribadi nggak punya gitu ya kenalan orang-orang dalam gitu. Jadi memang untuk cari kerja sendiri tuh agak sulit gitu ya. Sekarang ini
yang aku amatin ya, lulusan S1 gitu ya, untuk cari kerja sendiri tuh mereka tuh bisa lama loh teman-teman ya, bisa sekitar 4-5 bulan baru dapat kerja gitu. Itu karena memang saking ketatnya persaingan ya, karena sekarang memang yang lulusan S1 pun udah banyak gitu ya, udah banyak banget. Kemudian S2 pun juga banyak gitu, jadi benar-benar bersaing kita dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu teman-teman harus membangun personal branding teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melakukan apa yang terbaik buat teman-teman gitu ya. Skill teman-teman tuh yang menjadi kelebihan tuh apa sih gitu. Kalau misalnya teman-teman pintar bernegosiasi misalnya gitu, teman-teman bisa masuk ke perusahaan dengan posisi yang memang bisa mengasah skill teman-teman gitu. Jadi memang secara personal teman-teman juga punya skill, dan ketika teman-teman masuk ke perusahaan itu dan itu skill teman-teman tuh benar-benar kepake, ini tuh benar-benar berguna banget buat teman-teman ya teman-teman. Jadi memang teman-teman tuh bakalan betah yang pertama di perusahaan gitu kan. Terus teman-teman juga bakalan langsung dipercaya, dan jenjang karir teman-teman pun mungkin nanti bakalan bagus. Selanjutnya nih, kalau misalnya teman-teman udah lulus wisuda, terus teman-teman cari kerja, teman-teman bisa cari kerja apapun dulu ya. Kalau memang udah kepepet ya, teman-teman bisa investing on experience gitu ya. Jadi teman-teman juga ya udah gitu jalanin dulu, teman-teman lamar dulu, dan yang mana yang keterima duluan bisa teman-teman jalanin gitu ya, sebagai investasi buat teman-teman nanti ke depannya gitu. Kalau misalnya teman-teman memang pengen kerja di perusahaan yang lebih bagus gitu kan, setidaknya teman-teman tuh udah punya experience gitu ya, udah punya pengalaman kalau teman-teman tuh udah pernah kerja loh, kerjanya seperti ini loh, kayak gitu. Nah itu dia teman-teman ya, beberapa tips dari aku dan juga share pengalaman aku pribadi ya. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman ya yang baru lulus kuliahnya dan juga habis wisuda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang galau gitu ya, itu adalah hal yang wajar, karena itu adalah masa-masa peralihan ya, keluar dari zona nyaman, masa-masa baru teman-teman, dimana teman-teman tuh yang tadinya dibiayain orang tua, makannya, jajannya, kuliahnya, tuh sekarang tuh teman-teman harus bisa lebih mandiri, karena teman-teman juga harus berkembang ya, udah mulai dewasa gitu ya, dan teman-teman juga udah harus cari uang sendiri ya, apalagi yang buat yang cowok kan ya, nanti bakalan menikah gitu kan, dan itu harus membiayai, nanti kalau udah nikah harus biayai anak istri kayak gitu. Nah itu dia teman-teman ya, share dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar, dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.